Pak Dekan berhalangan hadir, tapi pada saat progres kita jalan mungkin beliau hadir nantinya. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. ya sebelumnya kami dari Fakultas Teknologi Kedirgantaraan sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya sehingga kita dapat bertemu pagi ini walaupun dalam formasi yang masih belum lengkap, tapi untuk koordinasi kita demi pelaksanaan UTS kita ke depannya, karena terus terang kita juga ada dari fakultas juga kaget kemarin karena tiba-tiba ada arahan dari Horek 1 yang mengharuskan bahwasannya ujian itu harus dilaksanakan lewat Spada, karena nantinya penilaian juga lewat Spada, Bapak Ibu sekalian. Dan kita juga tentunya dari fakultas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang diberikan oleh Pak Agus Sugiarto sebagai narasumber untuk sosialisasi UTS kita pada pagi hari ini, dan tentunya Bapak Irawan yang juga nanti hari ini sifatnya memantau dan mungkin menambahkan kira-kira ada hal-hal yang terkait yang perlu juga kita ketahui karena beliau sebagai bagian daripada platform Spada itu sendiri. Jadi mudah-mudahan hari ini kegiatannya berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja dari saya pembukaannya sebagai perwakilan dari Fakultas Teknologi Kedirgantaraan, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin kita langsung saja ke Pak Agus Sugiarto untuk memulai sosialisasi UTS-nya. Waktu dan tempat kita perkenankan, Pak. Silahkan. Terima kasih Pak Bismil. Ya. Selamat siang Pak Kaprodi Aero, Ibu Kaprodi ITB, Bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Salam sehat, semoga kita dalam keadaan sehat. Seperti tadi katakan Pak Bismil, kita sangat mendadak sekali. Dan kebetulan saya sendiri dulu tadinya belum begitu paham. Ternyata kita pelan-pelan kita cari tahu. Ya mudah-mudahan kita dalam sosialisasi ini bisa bermanfaat. Kebetulan kata Pak Bismil tadi ada Pak Irawan. Saya belum cek juga, mudah-mudahan nanti kalau saya tidak pas, mudah-mudahan Pak Irawan membantu. Dalam surat edaran kemarin Warek 1 menyatakan bahwa kita harus lewat Spada dan dibarengin dengan berita acara. Berita acara UTS, jadi kita yang bahas masalah UTS saja ini, tidak lebih dari itu. Jadi kalau UTS dan harus ada berita acara, sedangkan berita acara itu posisinya ada di SIA. Ya, jadi kita mulai. Mohon maaf saya paparan Pak Bismil. Ya silakan Pak. Ya. Karena berita acara itu ada di SIA, jadi kita atau saya pertama kali adalah buka SIA. Yang pertama kita ketahui bahwa kapan kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Ya, jadi dari Prodi sudah mengeset jadwal ujian. Jadi Bapak Ibu kita perlu ke menu utama, di sini ada jadwal mengajar atau ujian. Nah, ini contohnya adalah pelajaran saya adalah dasar listrik dasar, ada di tanggal 12 November 2001. Ya ini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa UTS ada di tanggal berapa. Ini adalah untuk mengeset nanti di Spada. Nah, kalau sudah tahu kita di dalam SIA itu ada e-learning. Kita di sini, setelah learning di sini ada berita acara. Nah, kita di sini ada berita acara UTS. Ya, setelah itu kita browsing. Nah, ini saya hapus dulu. Browsing di sini ya. Nah, mata pelajaran Bapak Ibu yang ada di sini itu perlu ditandatangani berita acaranya.
Jadi di sini perlu input tanda tangan. Jadi kita perlu input tanda tangan, berarti Anda kita klik tanda tangan. Nah, ini mouse-nya saja kita jalankan. Ini ada posisi atau lembar yang disediakan untuk tanda tangan. Jadi mouse kita tekan, jangan dilepas. Contohnya, nah, ini tanda tangan, pas, lanjut, nah, tanda tangan. Setelah itu kita simpan. Setelah simpan kita proses lagi. Nah, di sini ada tanda bahwa hapus tanda tangan. Berarti tanda tangan Bapak Ibu sudah masuk. Kalau dalam pelaksanaan UTS ini tidak ada masalah dengan mahasiswa dan lain-lainnya, Bapak Ibu tidak perlu di print atau dicetak. Tetapi kalau ada masalah, ini kita cetak. Setelah dicetak, ada tanda tangannya kita. Ini nanti Pak Bismil juga otomatis ada di tanda tangan Kaprodi, dia di sini masuk. Nah, kalau dicetak, baru istilahnya NPM berapa, nama siapa, jenis pelanggarannya apa, kita tulis. Baru ini kita serahkan ke Prodi untuk membuktikan bahwa di dalam UTS ada pelanggaran. Tetapi kalau tidak ada pelanggaran, kita lanjut saja. Ya, ini di dalam SIA kita cuma lakukan 2 tahap. Setelah itu kita baru ke Sepada. Nah, di Sepada mata kuliah yang kita ajarkan tadi kita tekan atau klik, kita akan masuk. Pertama yang kita tahuin adalah UTS itu ada dalam pertemuan berapa. Kalau kita ada di posisi 8 atau di pertemuan 8, kita melihat dulu ada di presensi kehadiran. Nah, di presensi kehadiran ini kita bisa all saja supaya presensi dari 1 sampai terakhir kita akan ketahuan. Ya, all, kita semua ketahuan. Yang kita inginkan adalah pertemuan 8 adalah UTS. Nah, tanggal berapa kita ingin UTS? Kebetulan tempat saya adalah tanggal 15 November, saya udah set. Kalau Bapak Ibu belum di set tanggal 15, di sini adalah ada edit, kita tekan edit. Nah, ini tinggal diganti. Ini jamnya adalah jamnya berapa sampai jam berapa. Ini untuk absen saja, bukan untuk waktu ujian. Jadi mungkin Bapak Ibu, kalau tempat saya itu adalah 1:30 mulai, mungkin saya kasih waktu setengah jam. Setelah setengah jam dia tidak absen, berarti dia tidak akan mengikuti ujian atau tidak bisa mengikuti absen. Jadi ini diganti juga sama. Ini datanya tinggal kita klik di sini. Ini tinggal mengganti saja. Bulannya juga sama, tahunnya sama. Di sini jamnya juga sama. Kita tinggal ganti saja sesuai yang Bapak Ibu ajarkan. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah selesai atau sesuai dengan absennya sesuai dengan jadwal atau tanggalnya ujian, kita baru ke dashboardnya lagi, baru kita menuju ke pertemuan 8. Nah, sebelum ke pertemuan 8, kita harus menyalakan dulu atau kita hidupkan metode ubah. Ya, jadi kita hidupkan dulu metode atau di sini, baru akan keluar perintah-perintah di sini. Nah, topik 8 ini Bapak Ibu bisa kita edit. Dia ada topik editnya. Nah, kita mau diganti boleh atau mau ditambah. Contohnya adalah ujian tengah semester. Ya, boleh ya. Ini tinggal kita simpan. Nah, di sini sudah masuk adalah topiknya adalah ujian tengah semester. Nah, setelah itu kita baru memasukkan atau mengeset kapan jadwal ujian dan bagaimana untuk menaruh soal ujian. Nah, di sini ada add aktif. Nah,
Di sini ada assignment-nya. Jadi kita klik saja. Ya, kita masuk sekarang di sini. Jadi dikasih nama apa? Assignment-nya saya tulis di sini adalah ujian tengah semester. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu punya deskripsi, silahkan. Deskripsi adalah contoh aja ini, mahasiswa diharuskan untuk di sini mungkin apa? Mungkin angka 1 mentaati peraturan. Ini contoh aja, peraturan. Mungkin yang kedua mungkin tidak boleh contekan atau bagaimana. Itu mungkin Bapak Ibu nanti bisa nah, di sini hidupkan. Dihidupkan ini adalah tujuannya supaya nanti akan nampak di dalam perintah-perintah kita tadi atau deskripsi tadi. Nah, sebenarnya di sini file untuk UTS kita bisa langsung masukkan, tetapi jangan dimasukkan dulu sebelum kita ngeset tanggal, karena kalau dia dimasukkan duluan, ini kadang-kadang mahasiswa bisa monitor. Jadi kita belum ngeset tanggal, pas kita masukkan ada mahasiswa yang buka, bisa diambil. Nah, kalau mahasiswa sudah bisa ngambil, kita akan bocor soal itu. Jadi kita set dulu tanggalnya untuk dikirim ke mahasiswa tanggal berapa. Contohnya tempat saya tadi adalah bahwa ujian tanggal 15 November jam sekian. Nah, kita sekarang jamnya. Nah, ini bisa dilihat mahasiswa jam berapa, karena saya jam 1, mungkin saya kasih 25, karena sebenarnya 5 menit sebelumnya biar mahasiswa itu bisa melihat. Kalau tidak ya tetap waktu, ya kita dikasih tetap 30. Nah, di sini adalah untuk mengumpulkannya. Sampai berapa ini sama, di sini adalah sama tanggal 15 juga, November. Nah, ini jamnya. Jadi Bapak Ibu ujian berapa jam? Nah, contohnya 2 jam, berarti kita adalah 15.30. Ini tinggal waktunya Bapak Ibu dalam ujian ini adalah berapa waktunya. Nah, yang lainnya kita tidak perlu dicek, jadi kita cuma 2 ini saja yang kita masukkan. Jadi ini adalah waktu kita ujian, berapa lama waktu kita ujian. Setelah itu baru kita bisa memasukkan file untuk UTS. Ya, tadi filenya. Jadi di sini adalah file, kita klik. Di sini adalah close. Nah, file di sini adalah tidak lebih dari 20 mega. Ya, contohnya di sini adalah saya ngambil, maaf ini adalah untuk UTL. Di sini adalah soal UTS listrik dasar. Nah, namanya di sini adalah soal ujian. Kita boleh. Nah, ini baru kita upload. Nah, sekarang sudah masuk, tetapi belum bisa dilihat dari monitor. Nah, langkah yang terakhir di sini adalah ada restrict untuk akses. Restrict atau akses ini adalah supaya kita meletakkan di dashboard itu adalah biar tidak ketahuan oleh mahasiswa, tetapi ada pemberitahuan. Nah, setelah itu di sini ada date-nya, kita klik. Nah, sekarang kita set. Nah, tanggalnya adalah tanggal yang kita punya, atau tes ujian saya tadi adalah tanggal 15. Di sini adalah bulannya November. Nah, ini mulainya. Jadi bisa dilihat adalah jam 1.30. Ya, setelah itu baru simpan. Save-nya adalah yang save and return to cursor. Jangan yang display. Ini dengan ini beda. Jadi kalau saya coba dulu adalah, kalau save yang ini dulu, saya coba ya, ini cuma coba. Nah,
Kalau shift di sini ini adalah tanggal kita membuat, itu adalah shiftnya. Tetapi kalau shiftnya ya, jadi ini kita masuk lagi, ini ada edit, kita edit. Nah, ini edit setting, ada edit settingnya. Nah, kita masuk, ini sudah tepat-tepat. Nah, sekarang shift-nya adalah shift yang handwritten. Nah, ini di sini ada pemberitahuan di sini. Ya, berarti bisa dibuka adalah tanggal 15 bulan 11 2021, jamnya adalah 1.30. Jadi ini tersembunyi. Nah, mahasiswa kalau melihat dia udah siap-siap di sini, berarti jam sekian saya siap untuk ujian. Dan soal ujian tengah semester pun bisa dibuka pada tanggal ini, jam ini. Ya, mungkin tidak lebihnya cuma itu Pak Bismil untuk UTS. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Mungkin Pak Irawan kalau bisa tambahin, silakan Pak Irawan. Iya, terima kasih Pak Agus atas sosialisasinya. Mungkin saya perlu ada penambahan ya Bapak Ibu sekalian untuk jadwal yang akan diset sesuai dengan sosialisasi yang diberikan oleh Pak Agus itu adalah jadwal yang telah diberikan oleh Prodi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek melalui grup masing-masing bahwasannya jadwal UTS itu untuk mata kuliah apa ada tanggalnya. Jadi nanti di Spada itu Bapak Ibu tinggal memilih kode restricted access tadi, tinggal dipilih kalau mau nguploadnya lebih awal gitu ya Pak Agus ya. Siap, Bapak, betul. Ya kalau enggak sesuai dengan due date-nya ya monggo aja, sesuai dengan nggak perlu restricted access-nya tadi. Ya betul, betul. Ya. Ya. Oke. Jadwal yang di SIA kan Pak ya? Pak. Iya. Maaf, yang di SIA itu kan jadwalnya, schedule-nya. Ya. Jadwalnya yang apa mau dirubah lagi? Iya, yang di SIA itu Pak, yang SIA itu sebenarnya sesuai dengan yang diberikan Prodi, mestinya ya, yang di set Pak Parso. Berarti format soalnya beda-beda ya kita ya semua? Enggak, jadi gini, mohon izin saya sampaikan lagi. Kalau untuk soal nanti Bapak Ibu sebelum ngupload kita akan berikan dari Prodi yang sudah ada tanda tangan Prodinya. Jadi kemarin mohon izin Bapak Ibu, Jumat sore kemarin saya sudah tanda tangan untuk yang Prodi AE, itu beberapa mata kuliah yang sudah diberikan ke kita melalui Prodi aero.unsuria.com ya. Nah itu sudah ditandatangani dan siap diberikan nanti oleh staf kita di Prodi melalui email Bapak Ibu masing-masing. Jadi monggo dicek aja Bapak Ibu emailnya masing-masing. Nanti kalau untuk saat ini ya lewat tanda tangan Prodi dulu Pak. Nanti kalau ada informasi yang berkembang dari rektorat misalnya nggak apa-apa, formatnya beda-beda. Ya nanti mungkin kita sampaikan lagi pengarahannya. Nah untuk jawaban sendiri, kalau untuk jawaban dari mahasiswa itu formatnya juga sudah ada dan sudah kita berikan ke mahasiswa Bapak Ibu sekalian. Jadi formatnya biasanya kita kirim per grup. Mahasiswa tuh kalau di AE ada kelas-kelasnya, jadi kita kirim ke grup. Mungkin itu kalau dari AE. Kalau dari TP, monggo Bu Endah silakan. Ya, terima kasih Pak Bismil. Kalau untuk TP, intinya sama bahwa soal tetap mohon untuk dikirimkan ke Prodi untuk disamakan kopinya, kemudian kami sampel dan ACC ke Prodi, dan nanti kemudian kami kembalikan lagi ke Bapak Ibu sekalian. Untuk yang terutama untuk yang ujian hari Senin besok ya, nanti kami hari ini akan kembalikan lagi ke Bapak Ibu untuk yang sudah mengirimkan soal ujian. Kemudian untuk ada yang ingin saya tanyakan ke Pak Agus, Pak. Tadi KPU, Pak, kartu peserta ujian mahasiswa itu wajib diupload atau tidak, Pak Agus ya? Oh, wajib Ibu.
Jadi pas ngupload lembar jawaban itu disertakan dengan KPU Ibu. Baik. Jadi memang itu juga sebenarnya sudah kami laksanakan sejak kami melaksanakan ujian online ya. Kami mewajibkan mahasiswa itu menyertakan KPU sebagai halaman pertama ya dalam menjadi satu file dengan jawaban ujian. Nah, Bapak Ibu dosen mohon nanti kalau ada mahasiswa yang tidak menyertakan KPU berarti mohon ditulis di berita acara sebagai salah satu bentuk pelanggaran sehingga kami bisa menelusuri ini tidak disertakan KPU-nya apakah hanya lupa atau memang tidak punya KPU. Kalau tidak punya KPU memang berarti mungkin belum melakukan pembayaran kuliah. Begitu. Terima kasih Bu Endah. Satu pertanyaan lagi Pak Bismil. Iya, silakan Pak. Kenapa enggak daripada mondar-mandir daripada yang soal yang udah ditandatanganin, mending prodi aja Pak yang masukin ke spadanya. Jadi kita tinggal daripada ngirim ke masing-masing dosen, kayaknya lebih enak gitu Pak. Iya, bolak-balik ya. Betul. Nggak mondar-mandir jadi. Iya Pak, jadi memang kemarin berangkat dari kebijakan, sekali lagi kita sampaikan tiba-tiba ada kebijakan rektorat Pak dari Warek 1 langsung, jadi Warek 1 sampai ke Pak Agus, dari Pak Agus sampai ke prodi-prodi Pak. Jadi gini Pak, nanti di SIA itu tidak akan diperkenankan nginput nilai di sana. Jadi Bapak nanti nginput nilainya itu langsung dari Spada Bapak sekalian. Begitu ya Pak Agus ya? Betul sekali Pak Bismil. Jadi nilai itu untuk grade result yang diberikan itu harus di input di Spada. Kalau di SIA di input Bapak Ibu sekalian, itu nilainya akan hilang. Begitu ya Pak Irawan, mohon koreksinya Pak Irawan. Siap Pak, benar Pak, di input lewat Spada. Di input lewat Spada. Oke, terima kasih. Nggak, ini soalnya aja Pak, soal yang buat ujiannya daripada adminnya ngirim ke masing-masing dosen yang udah di-approve sama prodi. Nah, nggak, alangkah lebih baiknya mendingan prodi masukin ke Spadanya, kita tinggal upload. Karena prodi tidak punya akses pada Pak. akses Spada dimiliki oleh dosen yang bersangkutan pengampu Pak Bambang. Berarti PR buat Pak Agus dan Pak siapa tadi yang bagian itu. Kami sudah laporkan ke Warek 1 Bapak. Walaupun mungkin Bapak menyelenggarakan perkuliahan tatap muka ini Bapak. Dalam penilaian UTS atau UAS pun Bapak harus masuk di Spada. Jadi caranya ya sama seperti tadi, Bapak masukkan, walaupun sudah selesai ini Bapak pura-pura masukkan soal, ya di situ ada lembar nilai, ya Bapak nilai di situ Bapak. Walaupun ini tatap muka Bapak. Belum nilainya Pak, yang mau ujiannya kan soalnya kita yang. Oh itu nggak bisa Bapak. Iya makanya kayaknya PR buat para IT-nya nih, ya, daripada mondar-mandir. Ada gitu Bapak, biar prodi itu tidak tahu nilai dari dosen, kita monitor saja tidak bisa. Soalnya Pak bukan nilainya, soalnya dulu yang buat ke mahasiswanya. Iya, tetap Kan dosen kita yang nge-set situ. Tapi kan harus dapat dari prodi dulu yang udah ditandatangan kan gitu Pak. Betul ya, kembalikan lagi ke dosen yang bersangkutan Pak. Nah itu daripada mondar-mandir kenapa enggak? Akan kembali ke email masing-masing dosen. Oh ya udahlah. Ya, Ya masih Pak. Agus. Boleh tanya Pak Bismil? Boleh tanya Pak Agus. Ya, silakan Pak. Ya, kita atur dulu Pak yang bertanya ya. Bisa Pak ya? Langsung ya? ya? Boleh. Siap. Oke, silakan dulu Pak Marsudi. Pak Agus. Itu kan kita akan pelaksanaannya melalui Spada Pak ya. Siap. Kira-kira persiapan itu disetting 1 hari atau 2 hari sebelumnya bisa nggak Pak? Dalam pelaksanaan pun bisa Bapak. Bisa Pak ya. Ya. Terus yang kedua, masalah pengawasan gimana Pak?
Pengawasan kan dari ujian itu. dosen yang bersangkutan, Bapak. Jadi kalau memang Bapak mau ingin ke pengawasan, di situ kan ada Google Meet, Bapak. Nyalakan Google Meet-nya dalam waktu ujian. Mahasiswa diharuskan on cam. Itu kan pengawasannya di situ, Bapak. Oh, jadi langsung ke dosen yang bersangkutan Pak yang ngawas ya? Betul. Ya, Bukan di ke prodi ya? Kan selama ini kan diserahkan ke prodi ya? betul. Ini harusnya itu ada pengawasnya adalah on cam, berarti akan pengawasan yang kelihatan. Kalau tidak on cam ya itu tadi kita tidak bisa mengawasi dari Bapak. Oke, siap Pak. Ya, monggo silakan. Ya, ada lagi Bapak, Pak Halendra mungkin yang tadi. Saya, ya terima kasih Pak. Silakan Pak. Ke Pak Agus nih, Pak Agus. Siap, monggo Bapak. Saya ya baru aja nyoba untuk tanda tangan, Pak. Ini, Tapi nggak keluar warnanya, Pak. Itu mungkin Bapak kurangkan mouse-nya. mungkin bisa diulangi lagi. Terus Oke. yang kedua, Pak, waktu Pak Agus menjelaskan tentang time-nya ya, Pak ya. Time-nya itu kan kita memulai soal. Kalau lamanya Pak, durasinya? Durasinya kan ada Pak. Durasi itu kan ada kita ujian berapa jamnya tadi Bapak? Bisa diulang nggak Pak? Oke. Mohon maaf Pak. Oke, mohon izin Pak, bismillah. Ya, monggo Pak, silakan. Biar makin ini Pak ya, makin Kita langsung di pertemuan 8 tadi sering. Bapak. Iya, iya. Masuk di pertemuan 8, kita langsung ke edit setting. Ya kalau Bapak Ibu, jadi kalau kita sudah masuk, kita langsung ke edit setting saja. Nah, ini adalah waktunya Bapak. Jadi waktu kita memberikan ujian tengah semester Iya. adalah jam berapa ke mahasiswanya, tanggal berapa, bulan apa, jam berapa kita memberikannya. Nah, kalau memang seperti katakan tadi Pak Marsudi adalah tepat waktu, ya kita tidak usah ngeset, ini otomatis biasanya sudah di posisi hari itu. Tapi kan perlu dipahami atau perlu kita di monitor. Nah, waktunya itu saya di sini Bapak. Ini waktunya. Jadi tanggalnya itu pasti sama. Nah, waktunya, jury time-nya di sini 2 jam atau 3 jam Bapak di sini. Kalau mungkin Bapak mau memberi waktu 3 jam, nah di sini adalah waktunya. Tinggal ngeset di sini aja, Pak. Jadi ini waktu yang diberikan mahasiswa. Di sini adalah waktu batas waktu ujian. Batas waktu ujian. Ya, mungkin tadi setelah kita rubah di situ, nah kita simpan lagi. Oke. Kita masuk ke dalam simpan. Ya, simpan lagi akan masuk di situ. Nah, kita perhatikan lagi, mungkin saya tambahin sedikit. Ini kita masuk ke penilaian. Ya, kita masuk di dalam tugas tadi, edit, kita masuk. Ya, ujian. Ya, ini Bapak, kalau kita sudah tahu bahwa berapa siswa kita, di sini adalah berapa yang mengikuti, dan ini ada berapa yang tidak mengikuti, ada di sini Bapak. Akan ketahuan berapa siswa kita yang ikut, berapa siswa kita yang tidak ikut. Nah, kalau sudah itu baru kita akan melihat atau memberi nilai di sini Bapak. Grid nilai Bapak. Ini grid nilai. Nah, nanti di sini adalah lembar jawaban dari siswa akan nampak di sini Bapak. Akan nampak di sini lembar jawaban. Nah, kita mengasih nilainya, gridnya ada di sini. Menilai. Nah, kalau kita ini kursor geser aja, kalau kita dari awal, maaf ini dari awal, ini dari 1. Nah, ini kalau siswa itu sudah memberi jawaban, akan nampak di sini. Kita ngasih nilai, contohnya di sini adalah 80. Nah, di sini ada kita simpan, ya, kita tarik bawah. Masuk, nah, ini di sini. Nah, di sini ada disimpan dan berikutnya siswa berikutnya. Ini ada save, nanti ada save, dan ini ada, ini oke. Ini ada ke siswa kedua. Nah, ini terus saja. Jadi kita ada 70. Di sini ada save. Langsung dia akan masuk, oke.
dia akan masuk ke sekal berikutnya, siswa berikutnya. Jadi kalau kita naik lagi, nilai itu udah otomatis masuk. Jadi lembar jawaban nanti akan ada di sini. Kalau di sini ada sampai 5 lembar, di sini pun akan ada 5. Bapak di sini, nextnya di sini. Iya. Nextnya ada di sini. Izin sekalian bertanya Pak Agus. Siap, Pak. Jadi mahasiswa nanti ngupload KPU-nya di dalam sini ya Pak? Ya. Di dalam lembar jawaban. Betul. Berarti secara tidak langsung dosen juga melihat KPU-nya juga diharuskan seperti itu Pak? Betul, diharuskan Bapak. Berarti misalnya nanti kalau memang tidak ada lembar KPU-nya berarti dosennya melaporkan ada di dalam pelanggaran atau tidak? Iya. Berarti mahasiswa itu belum bayar. Ini kelemahannya Pak Bismil. Jadi ini mahasiswa sudah bayar atau belum? Kalau yang ini adalah bisa mengikuti ujian, tetapi tidak bisa mencetak KPU. Tadi seperti katakan Bu Indah tadi, KPU harus di-upload di sini, akan diketahui oleh dosennya. Kalau tidak ada berarti pelanggaran mahasiswa itu, mohon kata Bu Indah adalah dicatat. Mahasiswa ini tidak mempunyai KPU. Nah, nanti di yang deskripsi tadi. Deskripsi tadi yang kita tadi, maaf, ini saya masuk ke sini, masuk di dalam. Nah, di sini ada mungkin di sini, nanti mungkin silakan dari Bapak dosen atau dari KPU dicantumkan atau bagaimana? Di sini silakan Bapak. Ditambahkan ya. Ya ditambahkan. Ini kan macam-macam ada tambah-tambahan. Jadi mahasiswa untuk apa di sini lah? Istilahnya perintah ke mahasiswa sudah. Supaya mahasiswa itu sudah mengerti dengan membaca peraturan-peraturan yang ada di UTS ini. Oke, terima kasih. Kalau yang tanda tangan tadi Pak Gus? Siap, tanda tangan di dosen surya Bapak, mohon maaf. Di sini saya contoh lagi adalah yang tanda tangan yang di sini ya. Nah, ini saya tanda tangan. Nah, di sini mouse-nya Bapak tekan, jangan lupa tekan dulu. Mouse-nya sebelah kiri, Bapak tekan jangan dilepas. Nah, ini kalau begini, kalau lepas lagi silakan. Bapak mengulang lagi dari sini, pindah lagi ke sini. Lepas lagi dari sini, lepas. Jadi yang penting mouse sebelah kiri Bapak tekan, setelah itu Bapak simpan. Ini ada penyimpanan, simpan. Ya, baru setelah akan ketahuan. Terus lagi kita masuk di percetak ini, akan ketahuan bahwa tanda tangan kita sudah masuk di sini. Ya. Oke. Mungkin sama. Jadi berapa Bapak mata pelajaran yang diajar, di sini semua harus ada atau harus input tanda tangan. Posisi ada di Sia Surya Dharma. Oke. Mungkin Pak Quadrian mau bertanya? Oke, silakan. Silakan Pak. Saya ya. Pak Victor, silakan Pak Victor, silakan. Ya, terima kasih Pak Bismil, yang terhormat Pak Bismil, Pak Bu Enda dan juga Pak Agus. Ya, tadi penjelasannya kita memeriksa soal dan kita memberikan grade-nya pada SPADA itu. Ya, artinya nanti kita nggak perlu isi di daftar nilai lagi yang di SIA ya. Tidak Bapak, tidak, langsung pindah sendiri. Tetapi kalau Bapak mengisi ada di SIA, nanti akan hilang sendiri. Ya, enggak, maksud saya ketika kita grade di SPADA itu otomatis udah bisa tercatat di daftar nilai UTS-nya ya. Betul. Oke, terima kasih. Mohon izin juga, seandainya Bapak dan Ibu tadi, seandainya di SPADA ada perubahan nilai, itu juga sama. Ada nilai perubahan berarti harus ke SPADA, bukan ke SIA. Tetapi Bapak bisa memonitor bahwa di SIA juga ada setelah SPADA masuk. Iya, kemudian pertanyaan saya mungkin ke Kaprodi ya, Bu Enda. Bu Enda, ini biasanya kalau dengan SPADA atau jenis MLS ini kan mahasiswa kadang-kadang telat memasukkan jawabannya, menginput jawabannya.
ya. Dan pada akhirnya nanti mahasiswa akan menghubungi dosen yang bersangkutan, gitu. Apakah dia nanti minta dikirim melalui email ataukah dengan melalui WA, itu mekanismenya bagaimana Bu Endah? Apakah kita harus meminta mahasiswa untuk menyerahkan soal yang terlambat, jawaban yang terlambat di input itu ke prodi ataukah langsung kepada dosen? Gitu Bu Endah, mohon arahannya. Baik Pak Victor, terima kasih. Pada intinya seharusnya kan memang prosedur ujian tidak boleh terlambat ya. Mungkin kami kalau dari prodi ya harusnya tidak boleh terlambat Pak. Tapi kan memang ya kita di sini semuanya sama-sama pendidik, kalau memang ingin memberikan sedikit kesempatan mungkin bisa langsung di dosennya. Tadi izin Pak Agus, kan ada menu yang cut off ya. Iya betul Bu. Nah, bisa pakai menu itu setahu saya tadi, nanti mohon bantu Pak Agus ditampilkan kembali. Jadi kan ada submission form, itu kan kapan mahasiswa mulai bisa mengupload jawaban, dan kemudian ada due date-nya itu batas akhir pengumpulan. Tapi kemudian di bawahnya itu ada menu cut off. Menu cut off itu adalah mahasiswa masih bisa upload, tetapi nanti keterangannya adalah dia terlambat. Nah, kemudian menjadi mungkin silakan kebijakan masing-masing dosen apakah mau diterima dengan pengurangan nilai atau seperti apa. Mungkin begitu ya, Pak Victor. Iya, jadi berarti kita setting aja di cut off-nya ya, Bu. Betul. Kira-kira mungkin 15 menit atau 10 menit gitu ya. Iya. Ya, nah, baik. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Sama-sama, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Bapak Agus, boleh saya tambahin sedikit, Pak? Oh, silakan Pak Iwan. Monggo Pak Irawan. Saya coba screen share ya. Iya, siap. Supaya kita ini bisa benar entire screen. Halo. Sudah kelihatankah? Sudah ya, baik. Nah, sebagai contoh di sini misalkan saya buka akunnya Bapak Murian. Beliau ada ujian tanggal 2 November dari jam 8 sampai dengan jam 10. Begitu ya. Nah, jadi fungsi daripada berita acara ini adalah sebenarnya hanya untuk melaporkan berita acara UTS aja, di mana input tanda tangan ini dimasukkan pada hari H, bukan sebelumnya. Justru pada hari H baru boleh sih, sebelumnya boleh saja, tidak masalah. Istilahnya kata dicicil ya, itu boleh, tapi semua dosen diwajibkan untuk mengisi tanda tangan digitalnya ini. Setelah itu nanti baru dicetak seperti itu. Kita fokus pada ini dulu, pada memasukkan materi UTS. Yang paling penting sebenarnya, kalau saya jelaskan kembali dari yang tadi sudah dijelaskan Bapak Agus, bagian alus submission form ini adalah bagian kapan mahasiswa mulai boleh mengirimkan jawaban. Jadi kalau misalkan di sini adalah tanggal 2 November 2021 jam 8, maka sebaiknya yang ini juga di setnya sama aja. 2 November dari jam 8. Nah, ini kita set awalnya seperti ini supaya tidak bingung Bapak Ibunya ya. Nah, kemudian terus due date-nya itu adalah batas akhirnya sampai dengan jam 10. Kita isi juga di sini. Jam 10. Tanggal 2 jam 10 ya. Berarti ini adalah masa rentang waktu untuk UTS normal seperti ini. Nah, kemudian cut off date itu apabila kita isikan secara default kan ini akan mati ya. Nah, kalau cut off date ini fungsinya adalah mahasiswa boleh mengumpulkan apabila telat. Telatnya itu sampai kapan? Nah, ini dosennya yang kalau memang ini di-set, ini bisa diatur, misalkan mahasiswa boleh upload jawaban sampai dengan jam 11. Boleh. Jam 11 misalkan ya.
Nah, artinya semua mahasiswa yang mengupload setelah jam 10 sampai jam 11 ini adalah mahasiswa yang telat upload. Kalau sudah lewat dari jam 11 ya sudah tidak boleh upload sama sekali. Nah, kemudian kalau misal ada cerita saya masalah jaringan segala macam lewat email, nggak boleh. Seluruhnya harus lewat SPADA. Ya Pak ya, kalau misalkan nanti ada yang lebih telat lagi ya silahkan. Bapak, Ibu di-extend kembali jamnya supaya dia tetap bisa mengisi jawabannya. Tapi ini adalah hak mutlak untuk dosen. Jadi kalau dosen berkenan silakan, tapi kalau dosen strict pada due date ini aja ya sudah. Begitu. Kalau dia sudah telat tidak bisa mengirimkan jawabannya lagi. Nah, saran saya kalau misalkan Bapak Ibu adalah misalkan akhir jamnya jam 10, maka beri spare time dia sebanyak 5 menit untuk mereka mengupload jawaban. Jadi jam 8 sampai jam 10 itu adalah rentang waktu mereka untuk mengisi jawaban, ya. Sedangkan 5 menit adalah batas akhir mereka untuk mengupload. Karena upload mungkin kita anggap 5 menit sudah cukup lah untuk mengirimkan jawabannya ya. Tapi ini hak mutlak daripada dosen untuk mengatur. Nah, selain daripada ini yang paling penting, kalau misalkan Bapak Ibu itu memasukkan file sebelum hari H, misalkan ini tanggal 2 November, kita mau masukkan sekarang file UTS-nya ya, maka pastikan dulu yang bagian restrict access ini diisi. Nah, restrict access ini fungsinya adalah membatasi kapan soal itu boleh dilihat atau boleh di-download oleh mahasiswa. Nah, ini kita setnya adalah sesuai dengan tanggal UTS. Jadi kita mulai nih, tanggal UTS kan tanggal 2 November. Nah, kita set juga tanggal 2 November. Nah, mulai dari jam ujiannya, jam ujian kan jam 8 ya. Nah, kita set juga sini jam 8. Begitu. Jadi supaya nanti yang sudah kita set ini artinya mahasiswa hanya boleh melihat file ini, itu mulai dari tanggal ini, jam ini, begitu. Sebelum dari waktu ini sampai, maka mahasiswa hanya bisa melihat judulnya saja, seperti ini. Nah, seperti ini, cuma bisa melihat judulnya aja. Jadi dia boleh akses apabila sudah tanggal dan waktu ini sudah terpenuhi, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, untuk memudahkan dosen apabila ada masalah jaringan mungkin lemot di rumahnya ya, saran saya ini semua file mahasiswa ini di-download aja. Nah, nanti kalau misalkan ini sudah ada yang upload, ini pilih aja di bagian grading action, ini ada pilihan download all. Nah, nanti ada muncul sini download all. Itu di-download aja seluruhnya. Setelah sudah di-download, baru nanti diisikan nilainya satu per satu di sini, seperti itu. Jadi supaya masa kerja Bapak Ibu apabila di rumahnya itu masih pakai data HP, itu bisa lebih cepat. Tapi kalau misalkan sudah unlimited pakai IndiHome segala macam, ya silahkan real time juga boleh langsung. Tapi kalau masih mikir paket, sebaiknya di-download aja dulu. Ada pilihan nanti download all submission. Nanti itu setelah di-download itu adalah filenya berupa file zip. Jadi nanti tinggal diekstrak. Di dalam ekstrakan itu ada muncul folder sesuai nama mahasiswanya gitu. Jadi tinggal koreksi aja secara offline, kemudian nanti baru dinilai seperti itu. Nah, itu untuk masalah pengaturan UTS. Nah, yang kedua adalah pastikan pada saat UTS semua mahasiswa itu wajib mengisi presensi. Maka di dalam daftar presensi ini pastikan
kalau di sini kan tanggal 2 ya, tadi kita lihat tanggal 2 November sampai jam 8 sampai jam 10, maka pastikan tanggal itu juga ada di dalam sesi ini. Karena apa? Karena nanti pada saat pencetakan berita acara, di sini kan ada jumlah mahasiswa hadir, jumlah mahasiswa tidak hadir. Ini kita ambil dari presensi kehadiran yang ada di dalam Spada. Begitu. Jadi kolom yang ini nanti otomatis terisi. Nah, sedangkan untuk kolom yang melakukan pelanggaran ini untuk sementara dicatat secara manual. Jadi kalau saya anggap ya ini versi online agak-agak bingung kitanya. Bagaimana melihat mahasiswa curang atau tidak ya. Jadi kalau misalkan ada yang curang atau ini khusus untuk apabila ada yang melakukan pelanggaran, bukannya ada mahasiswa yang tidak hadir, tapi yang melakukan pelanggaran saja, begitu. Nah, maka harus nanti di print baru nanti dicatatkan seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu sudah ujian ya, sebelum misalkan Bapak Ibu mau dicetak, maka pastikan panitia ujian ini Kaprodi sudah menandatangani juga. Nah, kalau Kaprodi dia tuh nanti lihatnya mengisi lewat menu yang ini. Pengesahan. Menu yang ini khusus untuk Kaprodi. Kalau dosen pakai menu yang ini aja. Nah, nanti dia mengisi tanda tangan digitalnya. Dosennya juga isi tanda tangan digital, ininya juga sudah terisi, baru boleh dicetak untuk disimpan. Barangkali nanti butuh untuk BKD ya. Maka ini sebaiknya Bapak Ibu simpan seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Permisi, super admin. Ya, silakan Pak Handi. Ya. Pak, mau nanya ini Pak, apakah mengisi allow dengan cut off bisa bersamaan atau gimana Pak? Gimana Pak? Apa mengisi yang allow dengan cut off itu bisa bersamaan mengisinya? Oh, allow dengan cut off. Ya kalau sama tidak usah diisikan. Cut off itu ya, bagian cut off itu hanya diisi apabila mau, misalkan ini kita set ya, tapi jamnya sama. Begitu ya. Nah, ini tidak ada gunanya kalau ini dibuat seperti ini. Karena fungsi daripada dibuat cut off date ini apabila kita mau mengizinkan apabila ada yang telat. Kalau ininya sama ya percuma. Begitu, supaya nanti apabila ada mahasiswa yang beralasan karena jaringannya jelek lah, apalah itulah, ya terserah. Tapi kalau dia lewat dari masa rentang waktu ujian normal, maka kita anggap dia sebagai telat. Seperti itu. Nah, ini baru kita aktifkan. Jadi segala macam alasan mahasiswa apabila dia bermasalah dengan alasan apapun, maka ini saran saya sebaiknya diaktifkan supaya nanti Bapak Ibu tidak repot sendiri dan kita bisa membedakan mana mahasiswa yang tepat waktu, mana yang telat seperti itu. Karena ada keterangan situ late atau terlambat seperti itu. Nah, jadi bagian 3 ini harus yang 2-nya harus di set, sedangkan yang 3 ini pilihan opsional. Pilihan opsional. Tapi seringkali kejadian seperti itu. Mahasiswanya seringkali kejadian masalah jaringan seperti itu. Mungkin dia di bawah ya mungkin di daerah pinggiran. Nah, jadi sinyalnya agak-agak kurang bagus. Dan itu seringkali dipakai sebagai alasan. Begitu. Selain daripada ini yang paling penting yang ini. Kalau misalkan mau upload soalnya sekarang, ini wajib diisikan. Jangan sampai ini yang bagian restriksi akses ini lupa. Kalau ini lupa di set, wassalam. Soalnya bocor. Ya Bapak Ibu ya, bagian ini tolong diperhatikan benar. Kalau mau upload soalnya sekarang boleh, tapi pastikan restriksi akses ini sudah di set juga. Itu aja sih yang paling penting. Pak, kalau di bagian itu kita pakai menu yang hide itu bisa nggak? Menu hide nggak usah, malah bikin
kalau bapaknya lupa nanti melakukan unhide di hari H, malah bingung sendiri. Maksud Karena saya lebih baik ini supaya kelihatan jelas. Iya, maksud saya kalau misalnya kita pakai salah satu itu tetap aman ya. Aman aja. Tapi nanti jangan lupa di hari H Bapak harus unhide. Ya. Ya. Nah, kenapa sekarang Kaprodi itu tidak kita berikan akses ke dalam Sepada? Karena itu memang permintaan dari Warek 1. Warek 1 itu untuk masalah nilai kita sangat-sangat ketat sekarang. Nilai itu adalah domain daripada dosen. Jadi kalau ada perubahan nilai, dosenlah yang bertanggung jawab untuk merubah. Begitu. Maka di sini di dalam partisipan Bapak Ibu sekalian, kita cuma mengisikan, kalau mungkin dalam Bapak lihat di dalam partisipan itu ada Pak Parso. Nah, Pak Parso itu tugasnya untuk sebagai supervisi masalah kehadiran aja, tidak bisa mengubah, hanya untuk lakukan supervisi masalah kehadiran. Sedangkan Kaprodi tidak kita masukkan, tapi hanya bagian obsdik aja seperti itu. Jadi untuk urusan nilai, tanggung jawab mutlak dosen. Kalau ada rumah nilai, dosen yang ubah sendiri. Tidak boleh Kaprodi. Satu tangan aja. Pak Super Admin. Ya, silakan Pak Eriko. Ya. Oh, mau tanya tadi bedanya restricted date sama allowed date itu apa ya? Restricted access, bentar. Iya, restricted access sama allowed date. Allowed date itu juga bukannya update dengan uploadnya data. Yang di bagian restrict access? Yang di atas ada allowed date, ada due date, ada cut off date itu. Oh, beda. Kalau yang ini, availability ini pengaturan untuk masalah upload. Begitu uploadnya dari sisi mahasiswa, bukan untuk untuk pembatasan akses soal. Oh, oke. Begitu ya Pak ya. Jadi kalau ini khusus untuk masalah bagaimana respon dari siswanya, feedbacknya dari sisi siswa. Kalau yang ini untuk masalah downloadnya dari aplikasi kita ke mahasiswa, kapan mereka boleh mendownload materi soalnya. Nah, makanya yang ini wajib saya wanti-wanti wajib diperiksa 2 kali. Jangan sampai ada kesalahan. Jangan sampai Bapak Ibu sudah ngisi ini, ya, file sudah diisi, soalnya sudah diisi, availability-nya sudah di-set, ternyata restriksinya tidak di-set. Wassalam, bocor itu soal. Begitu. Nah, cara yang paling simple seperti tadi Bapak siapa tadi boleh di-hide, boleh silakan, tapi nanti jangan sampai lupa ditampilkan kembali. Nah, misalnya seperti di-hide ya. Oke, ini dari sisi mahasiswa tidak akan muncul. Nah, tapi nanti pastikan pas di jam ujian ini harus di-unhide kembali. Di show kembali ya. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 cara. Cara recommended adalah dibuat restrict access supaya kelihatan bahwa Bapak Ibu sudah upload soalnya. Nah, cara yang kedua adalah di hide tapi tidak direkomendasikan. Oke. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini ada lagi nih Bapak Irawan, izin Bapak Ibu. Ya. Ini ada pertanyaan juga, ini kebetulan dari Bu April. Ini dia mengampu mata kuliah fisika, tapi di Sepada itu nggak muncul, Pak. Padahal di SIAT muncul. Case-nya mata kuliah yang diampu itu tidak muncul di dalam akunnya. Di dalam Sepadanya, tetapi dalam SIA kita sudah cek ada seperti itu. Oke, itu berarti case-nya beda, Pak. Bukan masalah. Ya, itu nanti maksud saya itu case tambahan ya buat Pak Irawan. Bentar, saya catat dulu. Siap. Silakan, Pak. Terus ada lagi nih untuk Pak Agus nih kayaknya.
Kalau ada mahasiswa yang tidak melampirkan KPU, Pak Agus, di lembar jawaban UTS-nya, tetapi mahasiswa tersebut sudah mengupload jawaban UTS, apakah Tidak. mahasiswa tersebut tetap dinilai jawabannya? Tidak boleh. Oh, tidak boleh ya? Tidak boleh. Oke. Kalau KPU tidak dilampirkan, tidak boleh dikoreksi. Oke. Karena filter untuk mencetak KPU itu adalah bahwa mahasiswa itu sudah membayar kewajibannya. Baru mereka berhak untuk mencetak KPU. Di situ ada hak dan kewajiban. Haknya mereka untuk mendapatkan pengajaran, kewajiban mereka untuk membayar tagihan. Karena gimana kita bisa bayar dosen kalau maka kita buat batasnya seperti itu. Kalau mereka tidak melampirkan KPU, ingatkan kembali ke mahasiswanya. Maka di dalam tadi sudah disampaikan bahwa dalam deskripsi diberi keterangan KPU wajib dilampirkan dalam upload. Baik Pak, terima kasih Pak Irawan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak ada KPU yang dilampirkan oleh mahasiswa, nggak usah dinilai atau tidak usah dikoreksi jawaban dari mahasiswa tersebut. Demikian. Terus silakan Ibu Evi. Pak, maaf, tadi Ibu siapa? Ibu Evi. Yang mana? Bu April, Bu April. Aprilia ya? Iya. Oke, siap. Ya, silakan Bu Evi. Ya, mohon izin bertanya Bapak, untuk sekarang ini kan kita harus input nilai di Spada ya Pak ya? Tidak bisa di SIA lagi. Sementara untuk rekapitulasi nilai akhir biasanya di SIA itu kan ada 4 komponen, meliputi absensi, kemudian tugas, dan juga nilai UTS dan nilai UAS. Nah itu nanti proses untuk rekapitulasi nilai akhir bagaimana Pak? Apakah di Spada memang sudah ada file yang untuk input nilai akhir seperti yang di SIA yang meliputi 4 komponen itu? Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Jadi mulai semester ini, Ibu ya, kan kita ada 4 komponen nih. Untuk komponen yang pertama adalah presensi. Presensi itu kita ambil dari attendance. Maka diwajibkan setiap kali Bapak Ibu mengajar, mahasiswanya juga wajib untuk mengisi kehadirannya. Itu untuk menjadi kolom di dalam penilaian absensi. Nah, kolom kedua adalah tugas. Tugas itu kita ambil dari rata-rata nilai yang Bapak Ibu buat di dalam Spada. Maka setiap kali ada assignment tugas di dalam Spada itu juga wajib dinilai di dalam Spadanya. Nanti otomatis sistem akan melakukan rekapitulasi dari misalkan Bapak Ibu membuat 3 kali tugas dalam semester ini, maka nanti dari total nilai ketiga tugas itu akan dibagi 3, hasilnya baru dimasukkan ke dalam kolom tugas. Nah, kalau UTS dan UAS itu sudah jelas kita ambil dari nilai yang Ibu masukkan di dalam UTS atau UAS. Jadi kita 4 komponen itu kita ambil semuanya dari Spada. Berarti sudah secara otomatis akan terekod di Spada ya Pak ya? Ya, wajib harus hanya di entry di Spada aja, jangan disiakan. Oke. Begitu juga kalau nanti ada koreksi nilai, Bapak Ibu ya, itu diisinya di Spada. Kalau ada koreksi nilai, misalkan ada perbaikan nilai segala macam, itu udah di Spada aja, jangan disiakat. Oke, siap Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian. Saya mungkin Pak Bismil. Iya, silakan Saya Pak Bismil. Freddy. Siap ya. Pak Dekan. Baik. Terima kasih nih Pak Irawan. Mohon maaf saya terlambat tadi, maklum kita kalau hari Sabtu pagi-pagi itu sudah acara-acara banyak lah gitu. Olahraga dan lain-lain. Sorry terlambat, tapi tadi sudah Pak Bismil ya yang menuntaskan ya. Pak Irawan. Ya, terdengar ya suara saya Pak Irawan? Lancar jaya. Baik, lancar jaya ya, terdengar jelas ya. Ini belum mandi lagi, maklum lah baru habis olahraga nih. Baik, tadi kalau restricted access kan saya agak sampai situ sih pas restricted access tadi baru join. Itu bisa kita upload saat ini, nanti kalau
ditekan restricted access dia nggak bisa lihat ya, itu dijamin ya Pak Iya. Pak Irawan? Iya, benar. Mahasiswa nggak bisa Itu lihat. wajib Oke. di-set. Wajib di-set. Oke. Oke, itu clear pertanyaan pertama. Terus yang kedua untuk urusan BKD misalnya kan banyak tuh yang diminta ada absensi mahasiswa itu juga bisa ya nanti ditampilinnya gimana ya Pak untuk kan biasanya pakai manual tuh kita copy kita scan. Nah kalau yang ini gimana tuh absen baik UTS maupun absen pertemuan 1 sampai 7? Itu nanti kita sediakan fasilitas download di Siakatnya Pak. Di Siakatnya nanti bisa di-download dalam bentuk rekapan. Maka nanti pelan-pelan kita akan karena kita ngelihat kebutuhan BKD juga butuh seperti itu, ada bukti pengajaran, ya kan? Bukti pengajaran dalam bentuk PDF. Nah, itu nanti kita buatkan seperti itu. Itu lewat Siakat ya Pak ya, Pak Irawan? Iya, lewat aplikasi web Siakat. Oke, clear. Yang kedua, kemudian pertanyaan terakhir mungkin tadi rupanya KRS itu harus ada ya, tapi nggak bisa diprotek lewat SPADA ya. Jadi harus kita kasih catatan waktu assignment. Waktu assignment itu kita sebut bahwa KRS harus dilampirin nanti pada saat menjawab itu ya, gitu kira-kira Pak. Mungkin KPU wajib dilampirkan. Sorry. KPU. Ya, KPU. Supaya dia terbukti bayar atau belum ya, gitu ya. Benar. Belum ada proteksi langsung, nggak ketahuan ya dari SPADA dia sudah bayar atau belum, nggak ada ya, belum ya? Oh enggak, tidak bisa karena ini sebenarnya kan aplikasi LMS ini kan aplikasi berbeda dengan aplikasi Siakat. Nah, kalau untuk masalah validasi yang terkait dengan keuangan itu adanya di Siakat kita, bukan di LMS-nya begitu. Jadi tetap mereka wajib untuk melampirkan KPU-nya. Ya sudah itu aja kira-kira Pak Irawan. Tapi antara Siakat dengan satu lagi bukan pertanyaan, tapi antara Siakat dengan SPADA Unsurya ini kan harusnya bisa saling saling terintegrasi gitu. Tapi ada beberapa hal kayaknya masih belum ya Pak Irawan. Ya, terutama masalah patenden untuk kelas-kelas yang multi pertemuan dalam 1 minggu. Nah, itu kita masih bermasalah di situ. Program yang saya bikin itu masih belum mampu untuk nge-generate secara otomatis begitu. Karena agak ribet memang untuk. Tapi kalau dalam satu sesi dalam 1 minggu tuh udah nggak jadi masalah, aman. Oke. Ya. Tapi itu kan mungkin harus nanti inilah ya disempurnakan lah itu. Oke, tapi secara umum sih sudah oke, dia juga oke, SPADA juga kalau yang sudah bisa pakai kan sudah cukup bagus lah itu. Itu aja Pak Irawan, mungkin itu Pak Bismil dilanjut ya Pak Bismil, saya mungkin ikut tapi di off-kan aja nih videonya. Makasih Pak Irawan. Thank you. Yuk, sama-sama Bapak. Oke, Pak Irawan nanya satu Pak Irawan. Mangga. Tadi katakan Pak Irawan tadi adalah SPADA adalah untuk memvalidasi nilai supaya langsung yang input adalah dosen. Sedangkan SIA kita itu kan sudah bagus itu Pak Irawan. Ya. Ya, kenapa atau dosen itu sama seperti dalam peraturan SPADA tadi disamakan di SIA pun yang harus mengisi nilai adalah dosen. Kenapa? Kalau kita bisa gitu kan tidak perlu kita punya SPADA, maaf ini. Ya bukan nilai kan juga bisa diinput di SIA karena kalau di SIA itu kan kita udah berjalan beberapa setahun 2 tahun lah. Jadi dosen sudah enak. Nah, kalau untuk mengatasi nilai itu adalah yang input dosen. Nah, kenapa di SIA apakah bisa di peraturan yang kayak gitu itu Pak? Jadi tidak usah 2 harus di SPADA tapi khusus ada di SIA gitu Pak. Begini sih Pak, karena kita menggunakan SPADA, maka kita ingin mengoptimalkan penggunaan SPADA-nya, begitu supaya tidak terlalu banyak aplikasi, ya Pak ya. Jadi kan mahasiswa ini sehari-hari mereka menggunakan SPADA, ya sehari-hari mereka menggunakan SPADA. Nah, dalam SPADA itu kan sudah ada fitur grading atau nilai. Kenapa nggak mereka bisa melihat nilainya langsung ke situ?
ya, sedangkan untuk rekap totalnya itu secara otomatis dilempar ke Syakat, kecuali nanti kalau spadanya sudah tidak digunakan lagi, ya sudah kiblat kita hanya memakai Syakat aja. Nah, tapi karena kondisinya saat seperti ini, mau nggak mau Syakat kita tuh harus bisa terintegrasi juga ke dalam Spada. Bukannya kita tidak bisa kalau nilai langsung masuk ke Syakat, bisa, tidak masalah juga, bisa juga seperti itu. Nah, tapi kan kita dari pihak Waris 1 pinginnya nilai itu diisinya di Spada aja begitu. Jadi biar mahasiswanya bisa fokus di dalam Spada. Berarti kalau nanti kita tatap muka, kita juga bisa dikatakan tidak pakai Spada. Oh, enggak. Pak. Begini, kita ini masih belum tahu, Pak. Kalau masih dalam pandemi begini, kita masih dalam gray area. Betul ya. Iya, kalau dalam pandemi enggak, ini seandainya. Saya tidak mau berandai-andai. Kita sudah sering kali kena dengan prank nih masalahnya. Kondisi saat ini seperti ini, tapi nanti kalau misalkan ini sudah selesai, ya memang pembelajaran paling efektif itu tetap harus yang luring, harus yang offline, itu paling mantap. Udah aplikasi online sekeren apapun, tetap paling bagus tuh luring. Ya, betul ya Pak ya. Nah, kalau nanti kedepannya Spada tidak digunakan lagi, ya tidak menjadi masalah. Tapi kedepannya kalau misalkan Unsurya itu pingin mahasiswanya itu bisa seluruh Indonesia, blended learning itu jauh lebih bagus supaya bisa mendapatkan banyak mahasiswa. Nah, di sini adalah media di mana dosen itu belajar bagaimana menggunakan aplikasi e-learning begitu. Kalau kita nggak pernah mencoba, gimana kita bisa tahu gimana rasanya menggunakan aplikasi e-learning? Ini kesakan kita sedang belajar gimana menjadi universitas terbuka, ya kan? Proses belajar. Kalau nanti misalkan sudah menggunakan luring semuanya, ya nggak jadi masalah juga. Tapi bisa dikombinasikan apabila ada kelas-kelas online seperti itu. Yeah. Bisnis Pak, bisnis. Betul, siap Pak, itu mantap. Oke Pak Bismillah, saya dengar ya Pak Bismillah. Siap Pak Agus. Terima kasih. Nah, itu yang seperti kata tadi Pak Irawan, kalau seandainya kita tatap muka, apa juga nilai nanti akan masuk di dalam Spada, bukan di SIA. Ya, nanti itu kesepakatan berikutnya. Tapi untuk saat ini seperti ini. Toh Bapak Ibu sudah familiar dengan Syakat. Nah, nanti apabila kembali lagi ke dalam input nilainya nggak jadi masalah juga begitu. Oh, siap. Baik. Halo Pak Irawan. Ini ada dari Pak Ade siapa? nih, Pak Marsudi. Sebentar. Pak Ade dulu ya Pak Marsudi. Ya. Udah raise hand dari tadi. Silakan Pak Ade Julizar. Baik Pak Bismillah. Pak Marsudi. Ya izin Pak Irawan, mau nanya tadi yang cetak berita acara itu kan hanya 2 baris tuh tabel mahasiswanya untuk yang ada pelanggaran. Gimana kalau misalnya ada lebih dari 2 mahasiswa, apa kita tambahin sendiri? Lalu, nanti kita buat ini Pak, mau ditambahkan jadi 5 baris Pak. 5 baris apa ya? Kalau kemudian saya nggak tahu kalau cukup apa enggak, tapi kalau kemudian ada yang lebih, apa kita tambahin sendiri aja kali gitu Pak ya? Mungkin di bawah, tapi saya rasa itu juga jarang dipakai sih Pak. Baik. Jarang banget dipakainya. Kecuali memang dosen killer nih, suka restrict nih. Baik Pak, lalu berita acara ini akan diupload ulang kah Pak? Apa gimana Pak? Upload ulang maksudnya gimana? Enggak ada. Yang penting kuncinya dosen tuh wajib mengisi presensi, mengisi tanda tangan digital. Oh baik. Berarti bahwa dosen tidak wajib sudah cetak mengadakan UTS begitu. Baik Pak, berarti tidak wajib cetak ya Pak ya? Tidak wajib. Yang wajib itu tanda tangan. Baik Pak. Lalu tadi saya juga cek Pak di SIA itu ada kelas saya yang C itu jadwal UTS-nya tidak ada. Itu saya bisa report kemana Pak ya? Kaprodi. Oh baik. Dicari baik, tuh. Pak.
Kaprodinya mana? Ya, Bu. Izin Bu Enda. Ya nanti saya langsung ke Bu Enda aja. Oke. Izin menambahkan Pak Irawan. Iya, Bu, Mungkin saya. kalau berita acara mungkin kalau dari Prodi boleh ini ya request tetap mohon Bapak Ibu cetak dan diserahkan ke Prodi biar kami bisa memantau bahwa oh ini tidak ada pelanggaran, ini ada pelanggaran, mungkin seperti itu ya kalau request dari Prodi Pak. Kalau Kaprodi bisa langsung cetak, Bu. Oh dari akun Kaprodi bisa langsung Ya, cetak ya? akun Kaprodi sendiri. Jadi nggak usah khusus bagi yang tidak ada pelanggaran, Kaprodi bisa langsung cetak. Kalau ada pelanggaran, maka bukti fisik bisa diberikan ke Kaprodi. Berarti untuk Bapak Ibu yang memang ada pelanggaran mohon dikirimkan ke Prodi ya. Kita bisa ngecek kan Pak Irawan ya lewat pengesahan berita acara ya? Iya, pengesahan itu benar. Bisa Di dicek situ Bu Endah di e-learning. Kalau yang tidak ada pelanggaran Pak Bismil, kalau yang ada pelanggaran kan tadi seperti Pak Irawan bilang tidak upload lagi, tidak ada menu upload untuk yang sudah diisi kemudian diupload, sehingga yang ada pelanggaran terus diisi harus dikirim manual ke Prodi. Oh iya. Saya nyambung sama yang ini yang tadi soal mahasiswa tadi yang pelanggaran. Kalau misalnya nih mahasiswa ngisi absen tapi dia misalnya gagal mengirimkan berkas jawaban atau dia lupa gagal atau segala macam, itu dia taunya gimana ya Pak Irawan? Soalnya sering mahasiswa itu dia nggak tahu kalau dia tuh jawabannya keliru, tuker atau belum nyampe gitu ya. Nah kalau kemarin kan Prodi yang mengingatkan atau yang memonitor terus memberikan bukti ke mahasiswa bahwa dia tidak atau belum mengirimkan gitu. Nah ini tadi kan karena ada absen di menu yang lain, bisa aja dia absen, artinya dia hadir di ujian tapi dia nggak ngirim. Nah nanti dia komplain di belakang, saya datang kok Pak gitu ya. Meskipun kita bisa aja kan ini nggak ada gitu. Nah itu ada ini nggak Pak Irawan? Ada tanda bahwa ngirimnya udah benar gitu. Atau kita bisa punya bukti itu. Baik Bapak. Sebenarnya kalau ini kasus-kasus klise sih mahasiswanya nih. Tapi kalau kami dari sisi teknis adalah melihat kalau ada mahasiswa yang seperti itu, biasa kami lihat daripada log. Dari log catatan di sistem, itu melihat apakah ada activity dia untuk men-upload jawaban atau tidak. Ada usaha dia untuk menjawab atau tidak. Kalau di situ tidak tercatat, ya sudah, berarti dia tidak activity sama sekali. Jadi harus dilihat case by case. Seperti itu, tidak bisa disamaratakan. Maka itulah kita ada fungsi cut off date itu untuk digunakan untuk mengakomodir apabila ada kasus mahasiswa yang gagal upload, tapi kita berikan tenggang waktu untuk melakukan upload jawaban. Nah, gunakan aja cut off date itu. Walaupun dia misalkan nggak bisa sampai besok, ya sudah Bapak extend aja. Kan akan kelihatan situ kapan dia uploadnya. Untuk urusan masalah nilainya segala macam ya, nah, itu bagian daripada kebijakan dosen masing-masing. Yang penting mereka wajib upload ke dalam Spada. Oke, makasih Pak. Oh ya Pak, satu lagi. Di Spada itu maksimumnya kita 20 Mbps, 20 mega filenya ya. Tidak bisa lebih. Nah, kemudian ya Pak, silakan Pak. Pak. Bu, silakan Pak Marsudi. Silakan saya Pak ya. Silakan Pak. Iya Pak, Pak Irawan. Ada satu pertanyaan saya. Ini kan kita masih berlaku bahwasannya UTS itu 70% ya kehadiran mahasiswa ya untuk ikuti UTS ya. Nah, kemudian apabila mahasiswa absen misalkan 3 kali di web unsur ya, kemudian sebagian itu dia di luar itu, karena saya bikin 2 absen yang di web WA ya, WA group itu ada absen untuk backup saya, itu gimana ya? Untuk dia mengikuti itu, gimana cara penyelesaian itu? Cakep. Nah, seperti ini Pak. Karena kita attendance ini adalah salah satu hal yang wajib, karena itu mempengaruhi masalah penilaian, maka
tolong yang attendant Bapak yang di dalam WA itu dimasukkan ke dalam Spada di dalam kelasnya Bapak. Oh, di Ya Pak ya. Jadi caranya, maaf, saya izin share lagi. Nah, Bapak, di bagian header nih, di bagian atas kelas kan ada nih muncul seperti ini ya. Ya. Nah, ini nanti tolong Bapak masukkan sesi seperti ini, tambah sesinya. Kalau misalkan belum ada tanggalnya, Bapak boleh tambah sesi, masukkan tanggal dan jamnya, ya, sesuai dengan kapan pertemuannya itu berlangsung. Kemudian Bapak add, ya, muncul seperti ini, ya. Ya. Ini udah banyak banget nih. Nah, saya coba di salah satu aja ya. Misalkan ini sudah Bapak isi, nah kemudian Bapak isikan tag attendant yang tombol play yang biru ini Bapak klik. Ya, kemudian Bapak centang siapa aja yang hadir sesuai dengan di dalam list WA-nya di tanggal tersebut. Ya. Di save, ini hadir, ini yang absen tidak usah dicentang, cukup yang ini aja, yang hadir aja, kemudian di save. Selesai. Nah, lakukan hal itu secara berulang untuk setiap tanggal kegiatan yang belum dimasukkan ke dalam Spada. Oh, harus input ulang ya? Ya, kalau misalkan di sininya masih belum ada. Karena biasanya itu sudah ada, Pak. Bapak tolong dicek di dalam kelasnya sudah muncul belum sesinya. Kalaupun misalkan sudah ada, kemudian ini mahasiswanya hadir, tapi di sini tercatat tidak hadir, silakan dikoreksi. Caranya sorot aja di bagian tombol yang ini, change attendant, ya. Kemudian lakukan perubahan. Siapa yang tadinya tidak hadir, diubah menjadi hadir. Kemudian simpan. Seperti itu. Selesai. Itu aja. Yang penting setiap kali pertemuan wajib diisikan ke dalam Spada. Oke. Begitu. Ya, siap Pak. Oke, ini pertanyaan kedua ya, saya tujukan ke Bu Endah nih kayaknya nih. Mangga, silakan. Bu Endah, ini kan kita sekarang melakukan tes sudah harus melalui Spada, Bu ya? Iya, Pak. Nah, kan bisa nggak nih, saya tanya aja sih, saya nggak tahu jawabannya. Misalkan kemarin ada pilihan, bisa melalui Kaprodi, kan bisa sekarang, harus semua dosen melalui Spada, Bu? Bisa nggak pilihan, misalkan saya store hanya soal aja, email ke Kaprodi, Prodi pelaksana gitu loh. Kayaknya agak ya sedikit repot ini ya urusan ini, karena kita harus mengawas juga segala macam, Bu ya. Iya, betul Pak. Jadi sebelum ada nota ya dari instruksi dari Warek 1, memang tadinya Prodi masih menghandle Pak, tapi kemudian kemarin ada instruksi keras bahwa harus dihandle dosen masing-masing. Jadi untuk saat ini tidak bisa Pak, jadi harus dosen yang terlibat langsung. Soal tetap harus ke Prodi, nanti kami samakan kopnya, kami stempel dan kembalikan lagi, tapi dosen harus yang mengupload dan mengawasi jalannya ujian Pak. Prodi tetap memonitor Pak, jika memang ada masalah dengan mahasiswa dan lain-lain. Kemudian, tetapi ini mohon maaf ya, kalau di TP kan ada kelas GMF. Kalau kelas GMF yang B itu memang tidak pakai Spada Pak. Nanti itu ya seperti biasa Bu ya kalau GMF ya. Betul. Kalau ya kelas B GMF itu masih dihandle oleh Prodi melalui classroom biasa. Tetapi untuk yang kelas GMF A itu sama seperti reguler melalui Spada. Itu Pak. Oh gitu. Ya terima kasih Bu Endah. Baik Pak. Iya, ini ada tiga lagi yang raise hand dan juga ada dari beberapa dari chat ya. Ini kita selalu persatu dulu ya Bapak ya. Yang pertama itu Pak Ade udah nanya tadi, Pak Ade apa ini ngangkat tangan lagi? Sudah Pak, itu nggak bisa saya turunin tangannya. Oh iya oke. Pak Rasiman silahkan Pak Rasiman. Baik, terima kasih waktunya. Iya Pak. Mungkin ini pertanyaan ditujukan ke Pak Irawan ya kayaknya. Pak Irawan atau siapa ya? Hadir Pak, silakan Pak.
terkait dengan pelaksanaan UTS itu, sistem mensupport nggak Pak? Bahwa bagaimana kalau ujian itu baru bisa dilaksanakan ketika mahasiswa itu masuk ke dalam JIMIT. Sudah masuk ke dalam Google Meet. Ini soalnya aplikasinya terpisah. Oh, Terpisah jadi, Pak, itu aplikasi Google Meet. Maksud saya karena kan kita perlu mengawasi. Ya. Jadi kalau supaya pengawasan itu bisa efektif, maka peserta UTS itu sebaiknya masuk ke GMIT dulu. Kalau memungkinkan ya. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Sementara sih belum Pak, masih belum bisa. Oh, baik, saya kira dari saya itu saja. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Rosiman. Pak Eriko ya, nanya ya? Apakah udah? Iya, Pak. Dari saya, Pak. Oke, Tapi ini tadi sudah dijawab oleh Bu Endah. Jadi tadi untuk ini mungkin bisa dibuatkan template Pak untuk deskripsi mengenai apa saja aturan yang harus diberikan ke mahasiswa Pak. Seperti tadi harus menyerahkan KPU dan lain-lain itu. Oh, yang description tadi Pak ya? Oke. Iya. Dan mungkin satu lagi ke Pak Irawan ya. Apakah mahasiswa bisa upload ulang tugas atau ujian Pak? Bisa upload 2 kali nggak gitu? Kalau upload ulang itu bukan upload ulang, tapi mengganti selama masih dalam masa ujian itu boleh. Tapi kalau sudah lewat batas waktu sudah tidak boleh lagi. Kalau replace boleh. 2 kali nggak bisa Pak ya? Bisa, 2 kali bisa. Jadi misalkan dia sudah upload jawaban, terus KPU-nya ketinggalan, dia upload lagi KPU-nya, itu nggak masalah? Nanti akan di-replace otomatis. Nanti replace jatuhnya. Jadi judulnya itu di situ adalah replace kalau tidak salah, itu mengganti. Tapi mereka bisa upload. Jadi berkas yang pertama akan dihapus oleh sistem, diganti dengan berkas yang terakhir mereka upload. Oke, terima kasih. Terus kemudian untuk kehadiran, misalkan tadi kan dikatakan kalau yang telat mengumpulkan dianggap tidak hadir. Apakah di attendance kita perlu rubah jadi alpha atau tetap dibiarkan hadir saja? Yang telat mengumpulkan dianggap tidak hadir. Yang saya tidak ada ngomong seperti itu. Oh, bukan ya? Nggak ada ngomong seperti itu. Yang tidak mengumpulkan KPU, maksudnya tidak mengumpulkan KPU, maka tidak boleh dinilai. Begitu. Tidak ada kaitannya dengan kehadiran. Iya, maksud saya apakah di attendance perlu dirubah menjadi tidak hadir atau Tidak usah. Tidak perlu. Karena nanti bisa aja mereka akan menghubungi Bapak untuk minta bantuan untuk mengubah bagian cut off date-nya supaya di-extend kembali. Oke, mungkin terima kasih. Itu ada drama seperti itu bakal kejadian kok Pak. Iya. Oh, kemudian ini Pak. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Oh ya. Satu lagi mengenai kehadiran. Itu kemarin saya ada beberapa kali menemukan mahasiswa tidak bisa melihat kehadiran attendance, jadi dia tidak bisa melihat dia sudah mengisi atau belum. Tapi ketika saya buka pada dosen, dia terlihat sudah hadir gitu. Itu sebenarnya masalah atau bukan, Mbak? Jadi begini, untuk masalah kehadiran, program kita itu sebenarnya sudah mendeteksi secara otomatis. Kalau misalkan dalam rentang waktu tertentu dia aktif dalam kelas itu, maka program otomatis akan di-set hadir. Tapi kalau programnya tidak bisa mendeteksi, maka si mahasiswa wajib mengklik tombol submit attendance.
Nah, tombol submit attendance itu atau lakukan kehadiran itu adalah hanya aktif selama masa perkuliahan. Jam kuliah. Begitu. Misalkan jam 10 dari jam 10 sampai jam 12 ya udah rentang waktu itu aja. Setelah sudah lewat dari jam 12 maka otomatis tombol itu akan hilang. Dianggap tidak hadir. Nah, kalau dia misalkan dia lupa untuk mengisi absensi, maka mahasiswa wajib menghubungi dosennya untuk minta bantuan. Pak, tolong isikan, saya hadir tadi, tapi saya lupa. Maka dosennya yang akan melakukan perubahan kehadirannya, seperti itu. Oke, berarti kehadiran itu selama perkuliahan ya Pak, bukan 15 menit atau 30 menit di awal ya Pak? Kita bikin tuh 120 menit, kita masih belum ke jam Pak. 120 menit kita bikin. Nanti kalau misalkan semester ini sudah bagus, ya kan, nah semester depan kalau misalkan berkenan, ya nanti bisa kita turunkan lagi. Supaya lebih ini, kalau sudah terbiasa ya, menggunakan Sepada. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Tugas yang ada di chat saya butuh juga. Iya. Pertanyaan tugas. Ini Pak, dari Pak Halendra dulu mungkin Pak ya, Pak Agus sama Pak Tri, sekalian Pak. Oke, tugas berupa kelompok. Oh, ini gampang. Misalkan Bapak ada buat kelompok ada pembuatan kelompok. Nah, caranya kayak begini. Sebentar, saya share lagi. Present now your entire screen. Oke. Nah, sekarang saya ambil satu kelas. Siapa nih kelasnya? Pak Bismil deh. Pak Bismil. Izin Pak, saya ambil kelasnya Bapak dulu sebentar. Siap, Pak Irawan. Pak Bismil. Bapak ini yang mana Pak? Yang rame mahasiswanya? Rame semua ini? Partisipan. Nah ini ada 44 peserta misalkan ya. Nah kemudian misalkan ada tugas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah caranya adalah pertama di dalam kelasnya, ini kan dashboard kelas ya, dashboard kelasnya. Nah kita harus mengatur dulu pengelompokan untuk masing-masing kelompok yang tadi sudah disebutkan. Misalkan ini ada 40 peserta, kita mau bagi dalam 4 kelompok, di mana tugas masing-masing kelompok itu tugasnya beda-beda, ya. Nah, caranya pertama itu pilih partisipan. Pilih partisipan, kemudian kita pilih di sini grup, Bapak ya, partisipan, kemudian pilih grup. Nah, kemudian kita buat grup nih. Kita buat grup. Nah, misalkan kelompok 1. Kemudian kita save change. Kemudian kita buat lagi kelompok 2. Dan seterusnya ya. Ini saya buat contoh aja. Kelompok 2. Nah, di kelompok 1 kita masukkan siapa pesertanya. Nah, di sini saya masukkan seperti ini aja dulu. Nah ini kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2. Nah, saya masukkan seperti ini. Ngasal aja dulu. Nah, back to group. Nah, sini saya sudah punya 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Nah, kalau ini sudah kita buat, kemudian nanti kita kasih tugas masing-masing kelompok ini. Nah, di sini kita masukkan lagi ke dalam course-nya. Sudah kita buat. Nah, misalkan di topik 8. Nah, saya bikin lagi sini nih. Activity, assignment, UTS, tugas UTS kelompok 1 misalkan ya. Nah, di sini file nanti di-upload ya. Kemudian ini kita atur seperti yang tadi sudah kita
sampaikan. Nah, yang paling penting adalah di bagian restrict access. Bagian restrict access, selain daripada date yang tadi, tambahkan juga ada grup di sini. Grup. Nah, grup ini dipilih kelompok 1. Nah, gitu. Kita save to course. Jadi, UTS kelompok 1 ini hanya bisa dibaca dan diakses oleh peserta yang masuk ke dalam grup kelompok 1 aja. Nah, gitu juga nanti ada kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Dibuatnya caranya sama aja. Jadi, kuncinya tuh ada di bagian restrict access. Yang tadi ini, di bagian restrict access, kita pilihnya adalah grup. Nah, grup ini disettingnya di bagian partisipan, kemudian kita pilih grup. Nah, di sini kita setting semuanya. Begitu caranya. Bagaimana untuk mengatur tugas-tugas kelompok. Iya, Pak Irawan. Kira-kira Pak Halendra ada pertanyaan, Pak? Atau udah bisa? Oh, ini saya hapus dulu sebentar. Ya. Lupa nanti saya. Ya. Pak Bismil, saya izin waktu agak sedikit molor ini. Sebenarnya begini Pak Ir. Pak Ir, saya sudah membuat itu di dalam tugas kelompok yang untuk didiskusikan. Maksud saya begini, pada akhirnya itu kan ada nilai ya nanti kan ada nilai kelompok yang nilainya itu kalau masih belum berubah aturannya kan kehadiran 10 tugas individu maupun tugas kelompok itu 20%, kemudian UTS 30, UAS-nya kan 40. Jadi maksud saya gini, kan nilainya tidak bisa otomatis muncul di Spada gitu loh. Jadi kan dia manual. Nah, otomatis itu nilai tugas akan diisi oleh dosen secara manual di Spadanya. Nah, selain tugas kelompok, saya tambahkan lagi ya. Misalnya saya buat kuis tapi tidak lewat Spada, saya lewat Google Classroom. Nah, di Google Classroom itu, ini menjadi pertanyaan yang kedua, Pak. Kan sudah ada nilai-nilainya itu, nilai per individu kalau kita buat kuis. Bisa nggak ini dikonversikan ke dalam, jadi dari Google Classroom, nilai yang ada di Google Classroom dikonversikan masuk ke Spada. Ya. Yang terakhir nih, mohon maaf nih Pak Bismil, waktunya agak ini. Pak Ir, yang kehadiran itu saya sudah merubah yang ada di Spada itu. Jadi saya tidak percaya dengan mahasiswa yang dari awal kita sosialisasi Spada, saya sudah agak ini dengan Spada. Saya tidak yakin kalau mahasiswa itu benar-benar mengikuti perkuliahan. Jadi saya absen 1 per 1 sampai 2-3 kali dalam satu perkuliahan. Sehingga pada kolom presensi itu saya ngisi. Konsekuensinya adalah ya diprotes lah sama mahasiswanya. Saya ikut Pak, iya, tapi kamu tidak aktif di dalam perkuliahan. Jadi saya anggap itu tidak hadir. Itu ketahuan jadi mahasiswanya handphone atau PC-nya itu on, tetapi orangnya nggak ada. Ya. Terakhir Pak Ir, untuk tahun depan, kalau masih bisa dikembangkan di Spada, saya ngusul ada ujian yang pakai autoproktor ya. Autoproktor itu mahasiswa ujian, tapi kameranya on, dan voice-nya juga harus on. Jadi kita ada rekamannya gitu. Itu nanti bisa dikembangkan di Spada yang berikutnya. Begitu Pak Ir. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak. Nah, ini kalau masalahnya saya tangkap tadi untuk masalah nilai yang Bapak atau tugas yang Bapak buat di luar daripada SPADA. Nah, otomatis itu kan tidak bisa masuk ke dalam sistem kita karena kan di luar daripada aplikasi kita, ya Pak ya. Nah, caranya ya otomatis Bapak harus harus masukkan ke dalam SPADA untuk nilai-nilai itu, ya Pak ya. Karena tidak bisa, harus ada wadahnya di dalam aplikasi kita, begitu. Kecuali kalau selama ini saya tanya, Bapak pernah buat tugas di dalam SPADA nggak? Pernah. Tapi masih artinya saya buat tugas kelompok, tetapi tidak sesuai dengan apa yang Pak Ir jelasin ini tadi. Mudah-mudahan ini ada rekamannya, kita bisa nanti di-share di grup mungkin ya. Karena kalaupun Bapak bikin sebenarnya aplikasi ini bisa connect juga ke Google Classroom segala macam, itu kita bisa. Kalau ada Google Assignment segala macam itu juga bisa semuanya. Karena kita mau ngajarinnya banyak, tapi takutnya dosennya nanti malah bingung karena terlalu banyak. Aduh, fiturnya terlalu banyak, pusing sendiri. Maka kita kasih basicnya dulu. Nanti kalau sudah advance di basic, nanti kita extend lagi. Karena aplikasi LMS yang kita buat ini itu fiturnya banyak banget, saya sendiri pusing Pak, ngajarinnya seperti apa, delivery ke dosennya tuh bingung begitu. Nah, tapi kalau untuk menjawab yang masalah Bapak tadi, sebaiknya Bapak buat tugasnya di dalam SPADA. Bapak isi nilai SPADA supaya nanti bisa ketarik ke dalam Siakat. Karena kalau di luar daripada SPADA, otomatis kita tidak bisa menarik datanya itu. Data itu harus ada di dalam SPADA, tidak bisa di luar, dan kita tidak bisa menarik juga dari aplikasi lain ke dalam SPADA, harus diisikan ke dalam SPADA itu. Dan tadi masalah untuk CBT yang tadi, bukan CBT ya, ujian yang harus pakai on-cam segala macam, itu bisa-bisa aja. Nanti saya sedang pelajari aplikasi yang model-model seperti itu, tapi tetap saja nanti ujung-ujungnya apakah mahasiswanya mau selalu on-cam seperti itu, kan itu aplikasi yang makan bandwidth banyak ya. Streaming itu gede soalnya. Saya sudah pernah uji coba Pak Ir. Pakai aplikasi apa Pak? 50-50 Pak, jawabannya ada 50% yang meng-on-kan, ada 50% yang tidak on. Jadi nama aplikasinya itu Autoproctor. Kemudian kalau ditetapkan oleh unsur ya bahwa ini sifatnya wajib, maka tidak ada pilihan lain kecuali mahasiswa mengikuti itu. Jadi mungkin ya tidak sekarang sih, mungkin tahun depan bisa dikembangkan. Coba nanti gitu, saya pelajari dulu aplikasinya. Yang jelas kalau aplikasi itu mau bergabung, mau kita pakai, aplikasi itu harus memiliki fitur untuk memiliki bisa connect lah Pak. Artinya dia memiliki API supaya kita bisa connect dengan aplikasi itu supaya tidak manual. Karena kita nggak mau pakai aplikasi kalau harus manual ngentri satu-satu, males kita Pak. Oke. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Mungkin dilanjutkan Pak Ir yang pertanyaannya Pak Agus itu, Pak Ir, izin. Pak Agus, ada pertanyaan apa lagi Pak Agus nih? Pak Ini Agus, saya sampaikan ya. Bagaimana memberikan model pengawasan untuk jenis soal UTS yang bersifat take home test, yang mana durasi pengumpulan UTS-nya bisa maksimal 5 hari. Terima kasih. Oh, ini sebenarnya ini dari Prodi ini bisa jawab ini. Aduh. Bukan dari Pak Agus. Silakan Kak Prodi ini. Biasanya kalau take home test ini kalau take home test bersifat project ya, sepertinya Pak Agus ya. Yang saya tahu, jadi kalau misalnya kita take home test itu ada project yang diberikan yang biasanya nggak bisa atau memang original dari soal dosennya atau bukan bersifat teori maksudnya.
Nah, jadi kalau itu ya mereka memang harus memikirkan, memang harus mengolah data dan sebagainya, sehingga kalau untuk memantaunya ya itu pasti ada Pak Agus sudah merencanakan terlebih awal bahwasannya soal ini memang tidak akan ada di manapun gitu. Mungkin itu aja Pak Agus dari saya. Pak Agus Suprianto. Ini berarti menggunakan aplikasi ini, menggunakan ininya Pak. Kohoni. Ya ini due date-nya aja yang di-set sampai dengan 5 hari, itu nggak jadi masalah juga. Silakan aja digunakan. Apa file panduan PDF? Nah, ini kan sudah model pengawasan. Sudah ada. Oh ini. Iya. Oke, Pak Agusnya ada nggak nih? Sebentar. Mungkin berbeda penangkapan. Pak Bismil, Pak Ir, untuk yang PDF yang pernah disampaikan mungkin belum sampai ke session mid test ya, atau penilaian juga yang saya baca, atau mungkin ada yang panduan lain yang saya nggak dapat. Coba saya lihat dulu Pak ya. Unsurya. Kalau nggak salah itu hanya untuk classroom dan tugas dan upload tugas dan penilaian, belum sampai ke mid test ujian atau UAS nanti. 18. Oh iya, ini bagian restrict aksesnya belum Pak ya. Poin nomor halaman 19-nya masih belum lengkap sampai ke restrict akses. Nanti saya ini kan dulu Pak ya, saya edit dulu panduannya, nanti saya upload lagi. Iya. Mungkin yang sama yang Bapak Irawan tambahkan tadi ya, yang kayak bikin grup kelompok gitu dengan tugas seperti itu Pak. Boleh. Itu kan boleh. lebih advance itu ya. Terus ini Pak, itu berarti nanti ditambahkan ya Pak Irawan ya. Ya. Oke Pak Tri, jadi jawabannya ditambahkan nanti Pak Tri. Sama Pak Kuadrian juga sama tuh pertanyaannya kira-kira. Nah mungkin ini Pak Irawan, untuk penegasan aja sih. Tadi belum dijelaskan bagaimana cara men-setting pengumpulan dari mahasiswanya. Kan di situ banyak tuh. Ada yang audible, ada yang PDF, ada yang Word dokumen, dan seterusnya. Nah itu kan kalau kita sifatnya kan ujiannya esai ya Pak ya, berarti kan pengumpulannya lewat PDF seperti itu, yang untuk menu choose itu Pak. Choose format. Iya, choose format. Nah secara default, saya coba share lagi deh. Enter screen, entire, hello. Oke, kita edit lagi. Di bagian submission type ya Pak ya. Nah, Betul. submission type ini secara default yang dipilih oleh sistem adalah berupa file. Berupa file, dia harus berwujud file. Kemudian maximum number of upload ini, berapa banyak file yang boleh diupload dalam yang dimasukkan ke sininya itu berapa banyak. Kalau misalkan secara default kita kasih 20. Kalau misalkan hanya 2 file aja, kita rubah menjadi 2 file. Artinya 1 file jawaban, 1 file KPU. Itu boleh kita rubah seperti ini. Kemudian ini batas upload. Defaultnya 20 mega. Kemudian asset file type. Nah ini kalau misalkan secara default itu seluruh file bisa diupload. Seluruh jenis file bisa. Kalau misalkan Bapak mau merubah hanya jenis file tertentu, maka kita pilih choose. Kemudian kita cari, misalkan ini filenya harus format doc atau format PDF, ya. Maka di sini kita cari file PDF. Nah, di sini kita contohnya, ini kita expand. Nah, di sini kita pilih file PDF. Kalau misalkan mau ditambah boleh pakai file doc, kita tambah file doc seperti ini.
Jadi hanya kedua file ini aja yang boleh diupload. Selain jenis file ini, maka tidak bisa diupload. Kalau misalkan file docnya itu formatnya XML juga kita bisa masukkan seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalkan hanya file PDF aja, ya sudah yang kedua ini dihapus aja. Berarti harus file PDF. Nah, seperti itu. Tapi yang disupport oleh aplikasi kita, supaya bisa langsung tampil pada saat koreksi secara online, ya, itu hanya file doc dan file PDF. Di luar dari file tersebut itu tidak bisa ditampilkan, harus di-download terlebih dahulu, dikoreksi secara manual, baru nilainya dimasukkan ke dalam aplikasi. Dan cara yang paling terbaik menurut saya adalah download aja dulu filenya, supaya dosennya bisa lebih fokus untuk koreksi secara offline. Takutnya tampilan di dalam aplikasi kita juga tidak sempurna, ya. Karena bisa aja kalau seperti ada format-format seperti rumus segala macam. Oh, ternyata kalau tampilan online tuh biasa suka tampilannya agak-agak ngaco. Makanya sebaiknya di-download dulu, kemudian baru dikoreksi secara offline. Nah, ini untuk masalah submission type tipe file yang di-upload dari sisi mahasiswa yang kita perbolehkan. Jadi dia wajib berupa file yang baik itu soalnya esai, itu juga harus berupa file semuanya. Oke, terima kasih Pak Irawan. Pak Bismil? Ya, silakan Pak Marsudi. Saya mau tanya lagi nih ke Bu Endah nih, Bu Endah. Aduh, ini Bu Endah lagi nih. Bu Endah, ya Pak. Soal UTS saya kan sudah saya email ya Bu ya? Ya Pak. Kan mau dikembalikan lagi Bu ya ke saya Bu ya? Iya Pak. Bisa nggak Bu dalam minggu depan ini ya, sebelum hari Sabtu lah? Karena gini Bu, saya akan proses dulu, akan setting dulu. Itu kan saya dibantu sama anak saya nih, kebetulan lagi libur di Sabtunya. Mohon Bu ya, itu sebelum hari Sabtu lah. Dan Sabtu Minggu tuh saya dibantu sama anak saya. Terus yang kedua, ini Pak Irawan kali yang kedua ya. Pak Irawan. Ya Pak. Saya bisa minta nomor HP-nya nggak ya? Untuk gini Pak, maksud saya pada saat saya proses, misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, kira-kira Pak Irawan siap nggak ya untuk komunikasi gitu, menjawab? Mangga, silakan Pak. Ini repot urusan, soalnya kalau udah sekali sih aman lah. Tapi yang pertama ini kayaknya agak sedikit ribet ini. Nah, udah saya WA Pak. Udah saya WA. Di grup sudah ya Pak ya? chat, Pak. Silakan dicatat Pak. Oh iya ya, siap Pak. Saya catat dulu. Ya. Wani Piro. Wani Piro. Oh, dimasukin ke grup ya Pak? Itu ada nama di grup ya Pak Irawan ya? Saya di grup dosen nggak ada. Saya hanya di grup Siakat. Oh, Siakat. Nggak boleh kita masukin di grup dosen, Pak. Di mana satu, Pak. Kecuali kalau Unsurya bisa gaji saya, Pak. Nggak. Ya. Terima kasih Pak Irawan. Siap. Oke, ya. Silakan WA ya Pak ya. Oke, Pak Eriko. Pak Ya, ini Irawan, mungkin kita, ya silakan Pak Eriko. Enggak, tadi Pak Irawan bilang kalau untuk penilaian assignment itu Bapak bilang tadi tidak perlu download, bisa Pak. Gimana caranya ya Pak? Tadi sudah didemokan dengan Pak Agus di awal. Oh, berarti saya ketinggalan. Mungkin nanti saya ini tanya. Langsung ini Pak, maaf. Ini belum, ini harus saya ini lagi nih. Nah, ini nanti Pak gini aja Pak. Yang ini Bapak klik ya, terus pilih view all submission. Ya. Kemudian Bapak bisa satu-satu seperti ini, Bapak grading. Ini cara penilaian satu persatu. Nah, di sini nanti akan muncul uploadan dari sisi yang diupload dari mahasiswa, itu akan muncul di sini.
Dan ingat yang didukung oleh aplikasi ini hanya format standar. File Word itu bisa, file PDF oke. Tapi kalau file Excel kemungkinan tampilannya kurang bagus. Mohon maaf Pak, barusan saya sudah coba, ternyata yang tampil hanya halaman 1 Pak. Halaman 1? Iya. Yang Ini? sebelah kiri atas sebenarnya walaupun dia isinya sebenarnya lebih dari 1 halaman. Tapi yang tertampil di sini hanya page 1 of 1 saja. Page 1 of 1. Saya belum lihat format. Nanti Bapak bisa kirim ke saya Pak, file yang Bapak kirim, yang Bapak lihat itu Bisa seperti apa? saya buka pada saya di sini. Coba sebentar, maaf. Saya stop sharing, Bapak yang sharing Pak. Mohon izin ya Pak. Ini Pak. Coba. Sudah kelihatan. Oke, coba di ini kan grade Pak. Tugasnya saya grade. Docx ya? Iya ini doc. Tuh hanya page 1 of 1 saja Pak. Oke, itu berarti file ini kosong juga. Yang PDF mungkin saya coba. Coba PDF. Nah, ini 3 ini bisa PDF bisa 3 yang doc. Berarti file docnya, file docx ya Pak ya. Docx itu doc file doc format XML. Docx itu nggak bisa ya Pak? Iya, nggak apa-apa. Nanti saya coba deh. Iya, berarti yang masalah yang docx Pak. Docx, ya itu format doc yang baru. Nanti saya tambah plugin-nya Pak, nggak apa-apa. Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke. Mungkin iya, silahkan Bu Erna. Waduh ini silahkan Bu Erna. Ini Sabtunya terus ya Bu. Bertanya kepada Pak Irawan. Iya, silakan. Ya Pak, berkaitan dengan tugas yang tadi Pak, kalau misalnya untuk yang tugas kelompok mungkin sebelumnya juga sudah ditanyakan ya. Namun yang saya ingin tanyakan, terkadang tugas kelompok itu hanya perwakilan mahasiswa yang mengirimkan tugasnya begitu Pak. Apakah untuk mahasiswa anggotanya yang lain tetap bisa kita grade juga ataupun kita berikan nilai juga di SPADA atau bagaimana Pak Irawan? Terima kasih sebelumnya. Nah, itu dia masalahnya juga ya. Tapi saya belum, saya coba dulu deh. Wah. Nanti saya bikin videonya aja deh ya. Biar lebih afdol. Oh, siap Pak. Baik, Ya, terima saya kasih, bikin Pak Irawan. videonya aja. Ibu siapa ini? Ibu Erna. Siap Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke. Sepertinya aman ya? Sepertinya cukup ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Irawan atas penjelasannya dan Sama-sama Bapak. pencerahannya pada hari ini. Iya Bapak Ibu sekalian, Pak Agus Sugiarto ada lagi Pak Agus? Terima kasih Pak Bismil. Oh ya. Ya baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Tentunya record ini akan kita sampaikan juga ke grup dosen, tapi butuh proses ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin butuh waktu 3-4 jam baru bisa terakumulasi full recording sistemnya, baru kita sampaikan linknya nanti ke grup Bapak Ibu sekalian. Nah jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Irawan, untuk panduan lengkapnya akan coba dibuat ya Pak Irawan ya. Kira-kira membutuhkan, ini mohon izin nih Pak Irawan ya, membutuhkan waktu berapa lama gitu? Sekarang lagi dibuat Pak, habis ini Pak. Oh ya. Oh siap, terima kasih. Jadi kira-kira kalau untuk hari Senin kita sudah bisa menyampaikan ke dosen yang bersangkutan gitu Pak? Ya.
Oke, siap. Terima kasih Pak Irawan. Baik, kami dari Fakultas Teknologi Kedirgantaran mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya. Terkhusus juga bagi narasumber hari ini Pak Agus Sugiarto, terima kasih atas sosialisasi dan pencerahannya, dan juga Pak Irawan, terima kasih atas waktunya dan pencerahannya Pak Irawan. Ya, Baik, sama-sama. Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan temuan kita kali ini. Apabila ada kendala atau ada juga yang mau ditanyakan, bisa nomor kontaknya Pak Irawan juga ada tersedia di situ. Tapi kalau lewat prodi juga bisa disampaikan lewat WA Group, ya monggo Bapak Ibu, itu pilihan Bapak Ibu sekalian. Oke, baiklah, saya tutup kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya kepada Bapak Ibu sekalian, tetap selalu menjaga kesehatan dan sehat selalu. Stay safe and healthy ya Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Terima kasih, Ibu. Bu Enda. Terima kasih Bu Enda, Kak Bismil. Siap, Ya, Pak Pak. Agus. Bu Enda, Ya Pak. jangan lupa rekamnya ya ntar. Ya siap Pak. Nanti saya Salam di kirim. WA Bu ya.